Tapi kalau wudhu wajib itu Pak, sunnahnya kayak gitu. Saya dapat 2 jalur Pak ya. Dapat 2 jalur. Dan tidak perlu, kalau yang jalur Sayyidina Ali dengan Sayyidina Abu Bakar itu tidak perlu dipisah menyapu telinga ini Pak ya. Caranya kayak gini. Ini tarik seret, istilahnya tarik ke belakang. Kemudian kembalikan. Tinggalkan telunjuk kita dengan ibu jari kita. Ya. Jari ini jangan dikenakan. Waktu kembalikan ke belakang, ke depan, jangan dikenakan. Karena ini nanti digunakan untuk telinga. Ya. Setelah seret ke depan, ya. Tarik ke bawah sedikit, masukkan telunjuk kita. Pas. Jadi wudhu yang sempurna, cara wudhu Rasulullah kayak gitu. Tidak perlu air lain maksudnya. Tidak perlu air lain. Jadi cukup. Jadi caranya kayak gitu. Ada sebagian ulama yang kayak gini Pak ya. Tapi ini agak sulit ditemukan. Ini agak sulit. Tapi kalau yang cara tadi itu mudah Pak ya. Hanya menjaga ini. Di sini ke belakang, kemudian masukkan ke depan lagi, kembalikan, tinggal telunjuk dengan ibu jari. Setelah tarik ke bawah, masukkan ibu jari ke dalam telinga, maka ibu jari kita yang menyapu luar telinga kita. Ini wudhu Rasulullah. Dan tidak perlu diulang, walaupun sekali cukup nyapu telinga ini. Tidak perlu diulang-ulang. Nah, ini sanad yang sampai. Ini yang akan menyempurnakan cahaya kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sulit Pak ngaji kayak gini nih. Jadi jangan biasakan waktu kita berwudu sambil berbicara. Ya. Itu semua punya rahasia. Ya. Rahasia wudu itu. Mengapa wajah kita ini disunah wajib membasuh. Biar cahaya kita ini nanti, muka cahaya kita nampak cahaya Pak ya. Kan ada ayat dalam surah Al-Imran. Yauma tabyaddu wujuhu awliyaika. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Ingat, pada hari nanti ada wajah-wajah yang putih bersinar. Dan ada wajah-wajah yang hitam kelam. Fa'ammal ladzina aswaddat wujuhum. Adapun orang-orang yang hitam mukanya, maka itu pasti mendapat siksa orang itu. Ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzab bima kuntum takfurun. Itu dalam surah Al-Imran. Wa ammal ladzina yaddat wujuhum, adapun orang-orang yang putih mukanya karena sering dibasuh oleh wudu. Wa ammal ladzina yaddu fa fi rahmatillah, maka orang itu berada dalam rahmat Allah. Hum fiha khalidun. Kalau dalam rahmat akan kekal dalam rahmat, artinya nanti pasti masuk surga. Jadi usahakan setiap kita wudu itu jangan ngomong lah. Yang usahakan berzikir dalam hati kita. Bahkan kalau Imam Al-Ghazali itu ada doa khususnya. Bukan hanya Imam Al-Ghazali itu, cuman yang masyhur Imam Al-Ghazali. Doa wudu itu. Semua ulama pasti zikir, Pak. Karena apa? Malam yadzurillah yusibuhu. Barang siapa yang berwudu tidak berzikir di dalam wudunya, maka hanya air yang membasahi anggota wudu. Artinya apa? Dosanya tidak ikut gugur. Kan banyak orang sambil wudu sambil cerita. Karena apa? Kan itu sudah mulai ibadah kita sebenarnya. Apabila beres wudunya pasti beres sholatnya. Tapi kalau tidak beres wudunya, sholatnya tidak akan beres. Kadang-kadang karena wudunya tidak beres, baca Fatihah tapi hatinya melang-lang buana kemana-mana. Itu pengaruh. Tapi orang yang sudah dilatih dari wudu sudah mulai berzikir, itu insya Allah. Karena tadi hatinya sudah mulai berzikir kepada Allah. Dalam sholat dia akan mendapatkan ketenangan. Jadi wudu itu menentukannya. Kita lanjutkan. Itu tadi yang saya contohkan itu mengenai masalah menyapu kepala. Ya. Jadi yang paling bagus itu menyapu kepala secara keseluruhan. Karena Al-Quran tidak menggunakan kalimat waktu. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala. Kepala bagian mana? Cuma Rasulullah pernah, Pak. Jangan nyalahkan. Setelah mendengar cerita saya, jangan nyalahkan para ulama. Ya. Pernah Rasulullah, ya mungkin kayak model saya Rasulullah.
pernah Rasulullah wudhu hanya menyapu di atas sorbannya, di atas ubun-ubun. Mungkin itu yang dijadikan hujah Imam Syafi'i. Tapi kan tidak selamanya. Tapi mengapa dijadikan hujah oleh Imam Syafi'i? Tapi walaupun pekerjaan Rasulullah walaupun dikerjakan sekali itu pasti sunnah. Maka itu untuk tidak mempersulit orang, Imam Syafi'i cukup membasuh sebahagian kepala. Utamanya kalau sebahagian di umbun-umbun. Tentang menyapu seluruh kepala. Ibu-ibu umpamanya sudah pakai kerudung. Malas mau buka kerudung banyak untuk. Caranya bagaimana supaya sama dengan menyapu kepala seluruhnya? Masukkan jarinya dari depan ke dalam kerudungnya, dorong ke tengah sampai ke ubun-ubun. Sisanya kan tidak kena. Maka sunnah menyapu di atas kerudungnya. Nah, ini harus tahu ibu-ibu. Kalau wudhu di tempat orang ramai, masa mau buka kerudung? Kerudung itu dibuka aurat. Itu harus tahu caranya. Bagaimana supaya pahala wudhunya sempurna, ya, tidak membuka aurat. Nah, kalau umpamanya wudhu khusus untuk perempuan, tidak apa-apa. Kadang-kadang kan ada tempat wudhu yang belum menyiapkan khusus untuk perempuan. Jadi kalau ibu-ibu wudhu, kalau dalam keadaan ramai, ya, biar tidak terbuka aurat, cukup masukkan tangannya, siram dengan masukkan di dalam bawah dorong sampai ke ubun-ubun. Nah, sisanya nanti tangan yang masih basah sunnah disapu di atas kerudungnya, itu sama. Tadi tujuannya hanya untuk menyempurnakan nur cahaya wudhu. Tsumma ghasala rijlahul yumna, kemudian kata Humron menyibasuh kaki yang sebelah kanan, ya. Ilal ka'bain, sampai mata kaki. Salah samarrot 3 kali, ya. Summal yusra misla zalik, kemudian sebelah kiri juga 3 kali. Nah, jadi kalau kita wudhu, kalau artinya batas ini Pak, tumitnya harus dijaga. Berapa banyak tumit-tumit nanti kata Rasulullah yang dimakan neraka karena wudhu tidak sempurna, tumitnya tidak kena, karena tidak tahu batasnya. Artinya kalau ini batas, maka urusan ini ke belakang harus basah. Jadi itu cara wudhu, ya. Jadi wudhu itu kalau sempurna wudhunya, insya Allah sholatnya sempurna. Tapi kalau tidak beres wudhunya, walaupun khusyuk perasaannya dalam sholat, jangan diarah. Karena itu ketentuan dari Allah. Setelah itu, setelah mencontohkan, ya, Utsman setelah mencontohkan kepada Humron cara wudhu yang demikian, summa qala, kemudian Utsman berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a, berwudu, nahwa wudu'i, sama dengan wudu'ku ini, kata Utsman yang ngajarkan Humron. Nah, jadi ini jalur Sayyidina Utsman yang banyak diceritakan dalam kitab itu, banyak jalur Sayyidina Utsman. Tapi kalau jalur yang dari Abu Bakar, jalur dari Sayyidina Ali, seperti yang saya ceritakan itu, dan itu nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari guru ke guru, dari guru ke guru, ya. Cara berkumur-kumur apa itu kalau tidak berguru, dikira kumur-kumur biasa. Tapi kalau kita tidak nyambung, tidak ketemu dengan kiai berkumur-kumur yang kayak gitu, tidak tahu kita bahwa itu akan memudahkan ruh kita keluar nanti. Kalau hanya baca buku, berkumur-kumur, hanya bicarakan dalam kumur-kumur, kan itu. Di sini perlunya orang nggak berguru, bersanad. Ya. Jadi tawaddu, berwudulah kamu, nahwa wudu'i, seperti wudu'ku ini, karena itu aku melihat cara Rasulullah SAW berwudu kayak demikian. Ya. Satu lagi Pak, ya. Bismillah. Wa an Ali radhiyallahu an, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an,
anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan sifat-sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala Sayyidina Ali berkata, wa masaha bi ra'sihi wahidatan, dan Rasulullah menyapu kepalanya sekali, sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Ini jalur Sayyidina Ali. Dan ulama seluruhnya sepakat, seluruhnya sepakat, yang wajib dalam wudu itu walaupun sekali, yang penting basah semua. Jadi tiga kali itu mencukupkan, menyempurnakan sunnah. Tapi kalau sekali pun tidak apa-apa. Ini jelas. Sayyidina Ali mengatakan wa masaha bi ra'sihi wahidatan, Rasulullah menyapu kepalanya itu sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Bahkan Imam Tirmidzi mengatakan qala Tirmidzi, bahkan Imam Tirmidzi mengatakan innahu asahhu syai'in fi hadzal bab, sesungguhnya menyapu kepala satu kali itu asahhu, yang paling sahih, asahhu yang paling sahih, sesuatu keterangan dalam bab wudu. Jadi kalau bapak melihat orang nyapu kepala sekali, salah wudunya, jangan kita yang tidak tahu yang salah. Kan banyak orang tahu nyalahkan sekarang. Jadi keterangannya ada. Jadi dalam hal ini kita melihat pekerjaan orang, jangan mudah nyalahkan orang. Orang mengerjakan sunnah lalu kita salahkan. Cuman bagaimanapun, karena Rasulullah itu suka witir, ya, witir itu sempurnanya memang paling sedikitnya sempurna witir 3, maka Utsman, riwayat Utsman ini juga dapat kita pegang. Tapi kalau kita mengambil jalur sekali, yang penting udah memenuhi syarat wudu kita sah. Karena itu semua dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat kita bicarakan. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini mengundang keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan ridhonya insyaallah kita akan mendapatkan hidayah dan rahmatnya. Ayo kita doa, mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dan rahmat Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna wa 'allim auladina wa dhurriyyatina min ulumikal makhzun kama 'allamta ala jami'i rasulika wa anbiya'ika wa jami'i awliyaika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin waj'alna wa auladina wa dhurriyyatina min 'ulama'il 'amilin mukhlisin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita bersama doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad.